lah dia dengar lagi ada suara pintu kamar digedor sama laki-laki tuh. Oh, nggak santai lagi ketuaannya dia. Laki-laki yang membawa pisau daging itu pun datang lagi. Nah, mengetahui kalau laki-laki itu datang, wah, sosok perempuan yang tadi lagi ngelus-ngelus aku tuh ketakutan lagi. Bantu saya nggak mau mati lagi. Tolong bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, untuk menemani kalian di malam Senin ini, aku datang kembali dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 210, ya kan? Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, apakah ada di antara kalian yang sekarang masih kuliah dan ngekos? Gimana suasana di kos kalian, Wak? Aman-aman? Nah, malam ini nih, ada salah satu Wak kita yang bercerita tentang pengalaman mistis yang dia alami pada saat ngekos semasa kuliah. Awalnya Wak ini selalu bermimpi sesuatu yang mengerikan. Dan ternyata mimpi itu ada kaitannya nih dengan misteri dari kamar kosan yang dia lagi tempati ini. Saking seremnya Wak, sampai-sampai suatu malam Wak sama temen-temen kosannya itu tidur berkumpul di satu kamar. Padahal mereka semua cowok loh, Wak. Tapi sampai pada tidur bareng gitu loh, saking takutnya. Penasaran kalian sama kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Sean dari Kalimantan Timur. Halo Sean, ini cowok nih, Wak, ya. Nah, kejadian horor yang menimpa Sean ini terjadi pada tahun 2017 lalu ketika dia kuliah di salah satu kampus negeri yang ada di sana. Nah, karena jarak rumah ke kampusnya ini lumayan jauh, akhirnya Sean pun memutuskan untuk ngekos. Sebelum kuliah, Sean ini tinggal bersama kakek dan neneknya, Wak. Dan pada saat itu yang mencari kos-kosan ini adalah kakeknya Sean. Pada suatu hari kakek pun mulailah mencari kosan murah di sekitar kampusnya si Sean ini kan. Tapi setelah dicari-cari, Wak, ternyata di sana rata-rata biaya sewanya itu lumayan tinggi. Semurah-murahnya kos yang kakek temukan tuh, Wak, harganya masih kisaran 850.000 lah per bulan. Lumayan mahal, Wak, harga segitu waktu itu kan. Nah, selama seminggu kemudian kakek pun terus mencari kos lain yang harganya di bawah harga yang tadi. Sampai akhirnya entah dapat info dari mana, kakek pun berhasil menemukan kos khusus laki-laki dengan harga sewa sekitar 400 sampai 600.000 per bulan. Dan ini adalah kos yang paling murah sekitar sana, Wak. Kita sebut aja lah nama kos-kosan ini kos hijau ya. Nah, meskipun harganya relatif lebih murah dibanding dengan kos-kos yang lain, Wak, kos hijau ini fasilitasnya lengkap kali. Udah include listrik, udah include air, wifi, dapat kasur, spring bed pula kasurnya Nadia, terus dapat bantal, dapat guling, kipas angin, karpet, meja belajar, lemari kayu, dan rak sepatu. Kurang lengkap apa tuh? Harganya murah. Nah, akhirnya tanpa berdiskusi dulu dengan nenek sama si Sean, Wak, kakek pun langsung setuju nih dan langsung membayar biaya sewa di kos-kosan itu kan. Udah dapat nih di kos hijau itu. Keesokan harinya barulah kakek dan nenek mengantarkan Sean pindah ke kos hijau itu karena memang sebentar lagi perkuliahan akan segera dimulai. Nah, pada saat mereka sampai di sana, terkejut aku, Nat, waktu aku nengok bagaimana kondisi kos itu sebenarnya secara detail lagi. Dimana meskipun memang fasilitasnya lengkap kali memang, ternyata kondisi bangunan kos itu tampak, mohon maaf ya, kumuh, Nat. Semua isi bangunan kos tuh berdebu, terus ruang tamunya gelap, perabotannya juga usang kali, dan kamar mandinya penuh lumut. Nengok itu Sean sama nenek nggak setuju lah. Kayak masa di sini, janganlah di sini, kata si Sean kan. Tapi mau gimana lagi? Besok mama jatuh. sorry. Tapi mau gimana lagi kan, besok si Sean harus masuk kuliah, sehingga mereka udah nggak punya waktu lagi untuk mencari kos-kosan yang baru. Akhirnya ya udahlah, Nat, ya, mau tidak mau Sean pun tetap tinggal di kos hijau itu.
Dah, di hari pertama tinggal di kos-kosan itu, Wak, Sean langsung berkenalan dengan penghuni kos-kosan yang lain. Kebetulan di sana ada 8 kamar dan semuanya terisi. Dalam waktu singkat, mereka pun langsung bisa akrab dan asik mengobrol sampai waktu sudah menunjukkan tengah malam. Saking asiknya ngobrol, tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 12 malam tuh. Karena udah pada ngantuk nih semua anak-anak kosan, akhirnya mereka pun kembali masuk ke kamar masing-masing dan bersiap tidur. Dan ini adalah malam pertama Sean menginap di kos-kosan ini, Wak. Dan sialnya, langsung di malam pertama itulah Nadia, aku langsung pertama kali mendapatkan gangguan ya. Jadi Wak, ceritanya beberapa saat setelah Sean tertidur nih, tiba-tiba dia dimimpikan sesuatu yang sangat janggal. Mimpi ya. Di dalam mimpinya Sean ini sedang berada di dalam kamar kos itu. Lalu tidak lama kemudian dia dikejutkan dengan suara pintu yang terdengar macam didobrak. Didobrak ya, bukan diketok, didobrak nggak santai. Dengan panik Sean pun langsung buru-buru lah ngecek kondisi pintu kamarnya. Kan didobrak tuh, harusnya rusak dong. Nah pas dicek ternyata pintunya aman-aman aja, Wak. Dia pun ngebatin, oh suara tadi bukan dari pintu kamar aku mungkin dari pintu kamar lain. Ya udahlah aku lanjut tidur lagi. Ini masih dalam mimpi nih, Wak ya. Nah tepat ketika si Sean ini mau tidur lagi, Sean dibuat kaget lagi. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamarnya, kencang pula diketok tuh, Wak. Tadi didobrak kan, sekarang diketok. Bahkan gagang pintu kamar itu tampak macam mau dibuka paksa tuh loh. Hal itulah membuat Sean ketakutan setengah mati. Dengan panik dia langsung teriak, "Heh, siapa kau?" Gak ada yang jawab bawa dari luar, tapi suara ketukan gak santai itu sampai gagang pintu bergetar tuh masih terdengar. Sean teriak lagi, "Heh, siapa kau?" katanya. Dan barulah diteriakan Sean yang kedua ini, Wak. Selain tetap tidak ada jawaban dari luar, suara ketukan sama gagang pintu yang hendak dibuka paksa itu juga tiba-tiba berhenti nih. Nah, Sean khawatir orang yang ngetok kamar itu tadi tuh maling. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk ngecek langsung nih kan. Tapi Wak, baru aja Sean mau membuka pintu kamarnya, langkahnya langsung terhenti karena dia mendengar ada suara teriakan perempuan yang sedang kesakitan. Dan selain itu ada juga suara-suara macam benda yang lagi dihantamkan ke tembok berkali-kali tuh, Wak. Duar, udah kencang kali Nad. Nah, suara teriakan si perempuan sama suara hantaman tadi tuh Nadia terdengar cukup lama nih. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian suasana mendadak hening. Senyap. Di situ makin ketakutan lagi si Sean kan, Wak. Dia pun ngebatin nih. Kok hening? Apa perempuan yang ketok-ketok tadi? Apa perempuan itu mati kah? Dalam hati aku Nadia mikir kayak gitu dalam mimpinya. Sean pun mencoba memfokuskan pendengarannya ke arah pintu kamar lagi. Tapi beberapa saat kemudian, Wak, dia betul-betul tidak mendengar suara apa-apa lagi. Karena takut terjadi sesuatu, Sean pun memberanikan diri lagi untuk keluar dan mengecek secara langsung dari kamarnya. Dengan berhati-hati, Sean pun dibukanya lah itu kunci kamarnya kan. Tapi Wak, belum sempat pintu terbuka, tiba-tiba gagang pintunya tuh macam lagi-lagi macam mau dibuka dari paksa gitu dari luar. Gak jadi si Sean keluar, kukunci lagi dari dalam Nadia, gak jadi kubuka. Terus Wak, terdengar nih ada suara seorang laki-laki berteriak dari luar. Dengan suaranya yang berat, laki-laki tuh bilang, "Heh wanita, jalan," katanya, "keluar kok, kurang ajar kok ya. Aku tahu kok di dalam, keluar sekarang, buka pintunya tuh, kupenggal kepala kau." Itu Nadia. Teriakan laki-laki itu betul-betul bikin Sean makin ketakutan lagi. Dia bilang, "Heh, ini kamar aku, ini kamar laki-laki, nggak ada perempuan di dalam sini," katanya kan. Si laki-laki itu juga nggak memperdulikan ucapan Sean, Wak. Dia terus tuh teriak-teriak sambil berusaha mendobrak pintu kamar si Sean ini. Dan setelah didobrak berkali-kali, akhirnya pintu kamar itu rusak kan. Lalu tanpa dibuka sama Sean, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka pelan-pelan, set gitu. Tepat di depan pintu lah, Wak. Laki-laki tadi pun ternampak. Tubuhnya besar, dia kekar. Wujudnya manusia, Wak, ya, bukan hantu genderuwo, enggak, manusia. Hanya saja Sean ini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Wak, karena suasana di luar tuh gelap kali. Tapi meskipun cahayanya agak remang-remang, Sean tetap bisa melihat bahwa laki-laki itu sedang memegang pisau berukuran besar macam pisau daging gitu di tangan kanannya. Dengan langkah tegap, laki-laki itu pun berjalan masuk ke dalam kamar. Dan ketika jaraknya sudah semakin dekat sama Sean kan gak di depan pintu tuh, dia kan agak mundur tuh. Waktu udah makin dekat sama si Sean, Wak, disitulah Sean tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Karena apa? Ada azan subuh berkumandang. Sean terbangun dalam kondisi yang masih shock, Wak. Tubuhnya banjir keringat dingin nih. Seolah-olah mimpi yang baru dialami tadi malam itu terasa sangat nyata kali Nadia, katanya. Sampai-sampai aku ngecek lagi loh itu kondisi pintu kamar aku. Kan soalnya di dalam mimpi pintunya rusak kan. Tapi untungnya waktu dicek di kehidupan nyata nih, pintunya masih baik-baik aja. Oh, alhamdulillah, berarti yang tadi malam itu betulan cuman mimpi, kata si Sean. Nah, setelah memastikan semuanya aman, Sean pun segera beranjak untuk sholat subuh, mandi, dan juga menyiapkan sarapan. Lalu siap-siap berangkat ke kampus. Hari pertama ngampus nih kan. Nah, ketika Sean baru aja keluar dari kamarnya untuk berangkat ke kampus ini, seorang kakak tingkat yang bernama Mas Tio, anak kos itu juga, tiba-tiba datang nih, Wak, ngampirin si Sean. Lalu dengan suara yang lirih, si Mas Tio nih bilang, "Sean, tadi malam dia datang ya," katanya. "Hah?
Aduh kok merinding aku. Hah? Maksudnya dia siapa mas? Itu loh di kamar kamu, kata si Mas Tio. Iya maksudnya siapa? Aku tadi malam cuma sendirian kok, katanya. Oh, itu dia Mas Tio bentar kan Wak? Oh, ya udahlah nggak apa-apa, abaikan aja. Ya udah cepat sana kau berangkat ke kampus nanti telat, kata dia. Sian sebenarnya heran Wak dengan ucapan Mas Tio itu. Dia datang ya kata gitu. Tapi ya udahlah, aku memilih untuk mengabaikannya karena aku lebih fokus pada kegiatan kuliah aku yang pertama ini Nadia kan. Alhamdulillahnya semua kegiatan Sian di kampus hari itu pun berjalan dengan lancar Wak. Hari kedua nih, malam hari pun tiba kan. Dan dia kembali lagi tidur di kos-kosannya. Masuk malam kedua. Nah ketika Sian tidur Wak, lagi-lagi dia bermimpi lagi sesuatu yang sangat mengerikan itu. Dimana pada mimpinya samar-samar Sian mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis tepat di samping kasur aku. Tadi malam teriak, sekarang menangis. Ya, Sian yang merasa terganggu dengan suara tangisan itu akhirnya terbangun ini. Dan sesaat setelah Sian membuka mata Wak, betapa kagetnya dia ketika dia melihat ada seorang wanita cantik yang sedang berdiri di pojok kamarnya. Yang pertama dia dengar ada suara nangis di sebelah dia. Waktu dia buka mata ada perempuan tegak di pojok. Cantik memang cewek Nat. Nah cewek itu mengenakan dress dengan motif bunga-bunga, tapi penampilannya lusuh, badannya kurus sekali, terus sepasang kakinya penuh dengan bekas luka, terus tampak rambut panjangnya yang terurai sampai pinggang basah. Ya, Sian terus menatap perempuan itu kan Wak dengan perasaan yang heran sekaligus juga takut. Dan seolah sadar kalau sedang diperhatikan, perempuan itu yang lagi tegak di pojok itu tiba-tiba menolehlah dia nih natap si Sian dengan lurus kan. Gak lama nangis cewek ini Wak. Terus dia bilang, Mas, tolong saya mau dibunuh, saya mau dipenggal, saya nggak mau mati, tolong saya Mas, katanya. Ini dalam mimpi nih Wak ya. Dengar itu makin gemetar aku Nat. Kamu siapa? Siapa yang mau bunuh kamu? Nah belum sempat perempuan itu menjawab Wak, lagi-lagi terdengar gedoran yang kencang kali dari pintu kamar si Sian. Rupanya laki-laki yang bawa pisau daging itu datang lagi dia. Dia kembali mencoba membuka pintu kamar Sian secara paksa Wak. Sambil terus ngedobrak-dobrak pintu, terdengar si laki-laki itu teriak lagi, "Hei wanita kurang ajar, cepat kau keluar. Aku tahu kau di dalam, cepat kau keluar," kata kayak gitu kan. Mengetahui kalau laki-laki itu sedang mencarinya, si perempuan itu pun langsung berlari nih Wak ke arahnya si Sian, ke arah aku. Nat, Mas dia mau bunuh saya, Mas tolong saya, jangan biarin dia masuk ke dalam sini. Ayo Mas tahan Mas pintunya biar dia nggak bisa dobrak. Dia ngomong kayak gitu spontan langsung ditahan betul lah dia tuh pintu tuh. Dia masih digedor-gedor tuh sama laki-laki itu kan, ditendang-tendangnya tuh pintu kamar si Sian Wak. Dengan susah payah Sian terus mencoba menahan pintu itu supaya nggak bisa kebuka. Nah ketika Sian ngerasa udah nggak kuat lagi untuk nahan pintu itu Wak, disitulah Sian terbangun dari mimpinya lagi karena udah azan subuh nih. Udah 2 kali dia mimpi kayak gitu kan Wak. Dan untuk kedua kalinya Sian terbangun dalam keadaan shock dan ngos-ngosan Wak. Dan sama seperti malam kemarin, pada saat itu Sian juga langsung berjalan ke arah pintu kamar buat memeriksa langsung di kondisi pintunya. Tapi ya berbeda dari malam sebelumnya, kali ini di malam kedua itu pintu kamar aku betulan rusak. Ada bekas retak di pintu tuh macam habis ditendang. Ngebatin nasi Sian langsung, kok pintunya jadi kayak gini? Yang semalam tuh cuma mimpi kan? Gak mungkin ada orang kayak gitu kan? Tapi kok ini rusak betulan ya? Nah setelah mengalami kejadian janggal ini, Sian pun memutuskan untuk bertanya ke teman-teman kosan yang lain. Apa mereka juga pernah nih memimpikan hal yang sama macam si Sian ya kan? Soalnya kan mimpinya di kos-kosan. Pernah nggak nih mereka mimpi tentang perempuan yang ketakutan terus ada laki-laki bawa pisau daging mau bunuh si perempuan itu? Kalian pernah nggak Wak? Hah? Ditanya satu-satu. Tapi anehnya Wak, tidak ada satupun dari mereka anak-anak kosan yang lain yang pernah memimpikan hal itu. Mereka memang beberapa kali mengalami kejadian mistis di kos hijau itu. Tapi yang biasa-biasa aja, macam barang tiba-tiba bergerak atau pindah sendiri, dengar ada suara orang bersenandung di kamar mandi, dengar ada suara orang masak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mimpi nggak pernah, pokoknya gangguannya gitu-gitu aja. Nah karena teman-teman kosan itu tidak ada yang pernah memimpikan hal yang aneh tadi, Sian pun mikir, oh udahlah mungkin mimpi kemarin itu ya udah cuman kebetulan aja gitu kan. Mungkin pintu tuh udah memang dari awal rusak kali, aku nggak lihat kayak gitu. Masih positive thinking lah ini Wak, siapa ini kan si Sian. Tapi yang ada apa? Mimpi itu selalu datang berturut-turut setiap malam sampai 1 semester aku tinggal di situ Nadia. Setiap malam Wak, bayangkan setiap malam Sian ini selalu memimpikan hal yang sama. Itu aja, kebayang nggak? Sian pasti selalu ngerasa terganggu lah setiap tidurnya kan. Bahkan udah di titik aku tuh Nadia udah kayak ketakutan mau tidur. Malas aku tidur. Tapi kayak gimana kalau nggak tidur, capek aku ya kan. Setiap kali tidur bangun-bangun ngos-ngosan Wak. Rasa aku pengen kali cabut dari kos-kosan tuh. Tapi tak boleh sama kakek. Udah tinggal aku di situ sabar-sabar baca doa, sholat, kata si kakek. Dan untungnya setelah 1 semester ini berlalu, akhirnya liburku
kuliah pun tiba. Selama libur itu tentunya Sean memilih untuk baliklah ke rumah nenek kakeknya. Dan selama libur itu jugalah dia tidak pernah lagi bermimpi tentang laki-laki bawa pisau daging sama si perempuan itu. Jadi mimpi itu hanya terjadi pada saat Sean nginap di kos-kosan aja, Wak, kan? Nah, seperti yang kita tahu, Wak, libur semester anak kuliahan memang lumayan lama kan. Sekitar 2-3 bulan lah di beberapa kampus. Nah, Sean itu juga baru kembali ke kosnya ini lagi setelah masa liburnya habis, Wak. Karena udah ditinggal 3 bulan, nah dia kos aku tuh udah pasti kotor, udah pasti berdebu kan. Sean sebagai orang yang sangat rapi dan bersih ini tentu udah berencana nih, aku nanti balik ke kos-kosan bakal beres-beres aku. Udah siap-siap mau beres-beres kosan lah gitu. Nah, singkat cerita sampai di kosan, Sean pun langsung menuju ke kamarnya. Dan tepat setelah pintu kamarnya terbuka, Wak, disitulah Sean melihat pemandangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana pada saat itu, Wak, kamar si Sean ini ya memang sangat kotor memang. Tapi kotornya itu bukan gara-gara debu aja, melainkan juga karena semua barang-barang berhamburan di seluruh ruangan kamar. Lampu tidur aku pecah, Nat. Cermin aku pecah. Sampah sapu lidi berserakan. Lantai aku tuh udah penuh kecap, penuh saus, yang botolnya tumpah, ya kan. Kasur aku udah berantakan, nah pokoknya macam kapal pecah. Saya nanya lah ke teman-teman kosannya kan, kebetulan memang ada beberapa teman kosannya yang udah balik duluan nih ke kosan itu semingguan lah gitu. Nah, saya bilang, kalian ngeliat nggak ada orang yang masuk ke kamar aku, ha? Atau mungkin kalian pernah dengar suara-suara ribut dari dalam? Tengoklah kamar aku kayak kapal pecah. Nggak ada. Sejak kami balik semua aman-aman aja, kok nggak ada bising-bising. Nggak ada pula aku nampak ada orang masuk kamarmu. Kok bisa kayak gini ya? Gempa nggak? Enggak. Ini macam ada yang habis masuk dari kamar aku nih. Kok bisa ya, Wak? Kata kawannya. Kok bisa ya, Wak? Waktu kau datang kamar kau masih kekunci nggak? Jangan-jangan udah kebuka. Masih kukunci dan kuncinya aku bawa. Kalau kayak gitu nggak mungkin ada yang masuk lah. Dan kebetulan, Wak, kamar sisanya juga digembok dan posisi gemboknya juga masih utuh. Nah dia, tapi kok bisa berantakan kali dalam tuh kan? Nah terus kawannya bilang lagi, ya udah, Wak, tenang, kami bantu beresin kamar kau. Sekalian coba kau cek itu ada nggak barang-barang kau yang hilang. Siapa tahu maling pula yang masuk, Wak. Akhirnya Sean dan teman-temannya pun mulailah bergotong royong merapikan kamar aku tuh kan. Saat itu, Wak, Sean sadar kalau tidak ada satupun barangnya yang hilang. Walaupun memang beberapa ditemukan dalam kondisi rusak. Cuman setidaknya Sean merasa lega karena semua barangnya masih lengkap. Nah, setelah kamarnya rapi nih, dibantu sama kawan-kawannya kan, Sean dan teman-temannya pun pergi keluar untuk mencari makan. Mereka membeli nasi bungkus dan memakannya bersama-sama di kos-kosan nih, di salah satu kamar temannya si Sean, bukan di kamarnya si Sean. Nah, kawannya si Sean ini namanya Roni. Sembari makan, mereka membahas lagi tentang kejanggalan di kamarnya si Sean tadi. Tapi makin dibahas dan makin bingung kami. Karena memang nggak ada alasan logis kenapa kamar aku tuh bisa tiba-tiba berantakan kayak kapal pecah kayak gitu. Nah, pas mereka lagi asik ngebahas ini, tiba-tiba Sean sama teman-temannya dikejutkan dengan suara seorang wanita yang terdengar sedang menangis. Suaranya lumayan lirih kali Nadia. Sontak mereka semua pun langsung terdiam nih dan mencoba memfokuskan pendengaran itu ke suara tangisan itu. Dan diam. Tiba-tiba Roni bilang, Sean, suara perempuan nangisnya kok kayak dari kamar kau ya? Masa mas, kamar aku kukunci loh, masa bisa orang masuk ke dalam? Bentar, coba aku yang ngecek keluar, kata Roni kan. Nah, Roni berinisiatif lah buat ngecek langsung ke kamarnya si Sean. Sean nggak, Wak? Nah, pas nyampe depan kamarnya Sean, Wak, dia pun segera mendekatkan telinganya ke pintu. Dengarnya tuh baik-baik. Dan ternyata betul, Wak, suara tangisan perempuan itu memang berasal dari dalam kamarnya Sean. Panik si Roni kan, langsung dia berlari langsung masuk ke kamarnya. Sean, betul, Wak, suara perempuan tuh dari kamar kau. Ayolah kita cek sama-sama, yuk, kau buka kamar kau ya. Nah, karena khawatir ada yang menyusup ke kamar si Sean, Wak, Sean pun langsung buru-buru beranjak dari kamar itu dan membuka pintu kamarnya. Di saat yang sama, Wak, suara tangisan perempuan tuh masih terdengar ya. Waktu mereka mau OTW ke kamar si Sean tuh yang masih terdengar. Tapi ketika pintu akhirnya terbuka, Nat, kamar itu dalam keadaan kosong dan suara itu pun hilang gitu loh. Ya Allah. Wak, hilang suaranya kan? Hilang, Wak. Nggak ada orang kan? Nggak. Tadi aku dengar di sini. Udahlah, tutup pintu kosan. Tutup. Sean langsung buru-buru kunci pintunya dan mereka bertiga itu lari ngibrit kembali ke kamarnya si Roni. Nah, sebenarnya, Wak, kejadian itu membuat si Sean ini takut buat balik lagi ke kamarnya. Iyalah, tapi di sisi lain aku juga nggak enak dia kalau harus numpang tidur di kamarnya si Roni. Akhirnya mau nggak mau hari itu, Wak, setelah malam tiba, Sean pun memberanikan diri untuk balik lagi lah ini ke kamarnya sendiri. Di situ pikiran aku udah kemana-mana, dia udah cemas aku. Aman nggak ya aku tidur di kamar aku nih lagi? Si perempuan nangis tuh datang lagi nggak ya? Nah,
tengah rasa khawatirnya itu, Sean pun mencoba buat tidur baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, dan di luar dugaan ternyata malam itu aku bisa tidur nyenyak kali. Nyenyak senyenyak-nyenyak yang nggak pernah aku bisa tidur nyenyak kayak gitu di selama tinggal di kos-kosan tuh. Nggak ada gangguan apapun yang neror si Sean lagi, Wak. Bahkan Sean ini juga tidak bermimpi buruk tentang perempuan sama si laki-laki pembawa pisau daging tuh. Nggak. Tidur nyaman aku, Nat. Dan kondisi ini ternyata cuma bertahan 3 minggu aja, Nat. Habis itu kumat lagi. Nah, di awal-awal dia bisa tidur nyenyak itu, Sean merasa bahwa wah, kehidupan di kos aku mulai adem ayem nih, ya kan? Tapi masuk minggu keempat, sebuah kejadian yang tidak terduga lagi-lagi terjadi. Nah, kebetulan di malam kejadian ya, malam itu adalah malam Jumat. Sean baru selesai sholat Isya dan dia akan segera beranjak tidur. Tapi belum sempat si Sean ini memejamkan mata, tiba-tiba terdengar, nah dia bukan suara perempuan nangis lagi. Suara anjing yang menggonggong dari rumah sebelah, dari rumah tetangga tuh. Tetangga memang pelihara anjing Nadia. Tapi biasanya mereka tuh nggak seberisi ini loh ngegonggongnya. Karena khawatir, Sean pun mengintiplah ke arah rumah tetangga itu melalui jendela kamarku. Nah, waktu ngintip itu, disitulah Sean semakin dibuat bingung karena dia melihat ada sekitar 8 ekor anjing yang saling menggonggong bersaut-sautan tuh, dan semuanya dalam posisi duduk menghadap tepat ke arah kamarnya Sean. Ngapa anjing-anjing ini nengok kamar aku? Nggak betul nih. Nggak pernah kayak gini. Nah, di tengah rasa takut tiba-tiba kamarnya si Sean diketok. Cuman betulan diketok karena Mas Tio, kakak tingkatnya tadi yang ngekos di situ juga ngomong, Dek, ayo keluar Dek, kita kumpul di ruang tamu ya. Teman-teman yang lain udah pada kumpul. Ayo cepat Sean keluar, kata gitu. Nah, denger itu Sean langsung lah lompat dari kasurnya, langsung bergegas dia keluar ke kamar juga. Waktu udah ketemu sama Mas Tio di depan pintu, Sean sempet nanya nih, Mas, itu anjing-anjing tetangga pada ngegonggong sambil ngeliatin kamar aku ngapa nih Mas? Coba tengok tuh, aneh kali Mas. Oh, iya, udah. Sean, dia datang. Makanya sekarang kita kumpul dulu nih ke ruang tamu. Ayo cepat. Sean berjalan lah itu ke ruang tamu ngikutin Mas Tio kan. Sambil dalam hati aku bertanya-tanya, siapa yang datang nih? Apa maksud Mas Tio ngomong kayak gitu? Sampai akhirnya ketika semua anak-anak kosan itu sudah berkumpul di ruang tamu, ber-8 orang nih, Mas Tio bilang gini, malam ini kita semua tidur di kamar aku ya. Malam ini dia datang. Tapi aku mohon ke kalian jangan pernah bertanya dia itu siapa. Aku juga nggak akan ceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya malam ini nggak usah banyak tanya, biar aman kita semua tidur di kamar aku. Rinding aku. Itu kata Mas Tio. Ini laki-laki semua ya, cah lanang sadonyo. Oh iya Mas. Iya, setuju aja semua, dia ngangguk-ngangguk, setuju juga lah gue. Walaupun mereka sama-sama nggak tahu apa yang dimaksud sama Mas Tio, tapi udah di ultimatum pertama kayak gitu sama Mas Tio kan, mereka jadi nggak banyak tanya nih. Mereka tetap percaya pada ucapannya Mas Tio karena kebetulan Mas Tio ini macam sedikit tahu lah Wak mengenai hal-hal kayak gitu, hal-hal mistis kayak gitu tuh. Iya Mas, oke, siap, kami nginap di rumah Mas, nanti saya ambil bantal guling dulu. Tapi Wak, ketika semuanya hendak menuju ke kamarnya Mas Tio, tiba-tiba salah satu di antara mereka yang bernama Karim ngomong, Mas, aku nggak mau ikut lah, aku nggak usah ikut tidur di kamarnya Mas Tio, aku tidur di kamar aku aja sendiri, nggak apa-apa. Aku nggak takut kok soal hal-hal mistis kayak gitu Mas. Apa yang Mas percayai, Mas percayalah, tapi aku nggak takut, kata dia. Jangan kayak gitu Karim, sudah lebih baik tidur di kamar aku aja, lebih aman. Kalau kau tidur sendiri, nanti kau bisa celaka, kata Mas Tio kayak gitu. Meski sudah berkali-kali diberi peringatan oleh Mas Tio, diingetin sama kawan-kawan yang lain, Wak, si Karim ini tetap menolak. Nah, karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya mereka pun membiarkan Karim tidur di kamarnya sendiri. Dah, pergilah kau sana, baca doa. Dah, di saat yang sama Mas Tio langsung mengarahkan anak-anak yang lain untuk masuk ke kamarnya, dan di situ mereka diajak untuk bersama-sama membaca surat Yasin. Baca Yasin yuk sama-sama. Kebetulan muslim semua. Dan ketika mereka sedang mengaji, Wak, tiba-tiba mereka dengar Karim berteriak dari kamarnya kencang, dia berteriak, wah, kami semua langsung pergilah ke kamar si Karim ya kan. Sesampainya di sana, Wak, ternyata Karim kesurupan, nangis dia di sudut ruangan dia. Gitu katanya, dihampiri sama si Sean. Sama Sean sama Mas Tio. Kau siapa? Kau mau apa? Udah keluar, jangan kau ganggu anak ini. Mendengar pertanyaan Mas Tio, sosok yang ngerasuki si Karim ini jawab, saya mati dibunuh suami saya, kepala saya dihantam ke tembok, kepala saya dipenggal dan saya mati. Udah ya, jangan kau ganggu anak ini lagi, dia nggak tahu apa-apa. Terus di situ tiba-tiba, Wak, si Karim ini nunjuk ke si Sean. Tapi dia tahu kalau saya mati dibunuh, tapi dia tidak nolongin saya. Kata dia, nengok ke saya, nengok ke aku, Nat, kata
kata. Nengok Karim nunjuk aku tuh, kawan-kawan yang lain juga ngeliat ke aku juga kan. Ke aku ini maksudnya ke si Sean. Nah, bersamaan dengan itu, si Karim masih terus juga nih natap si Sean. Dia bilang, kau tahu, kau tidur di kamar itu. Aku minta tolong tapi kau diam aja. Aku mati gara-gara kau. Katanya, ngapa pula gara-gara aku? Ucapan si Karim itu lawak langsung bikin si Sean ini sadar sama sesuatu. Lalu dengan suara gemetar kan si Sean ini nanya, tunggu dulu, apa kau perempuan yang sering datang ke mimpiku? Tanya si Sean kan. Dengar pertanyaan si Sean, sosok yang ngerasukin si Karim itu ngangguk dia. Menyadari kalau situasi sudah mulai tidak kondusif, Mas Tio pun langsung meminta, dah Sean, keluar kau dari kamar ini dulu, keluar dulu. Dah yang lain tolong temanin si Sean di luar. Sementara Mas Tio masih berusaha untuk menyadarkan si Karim yang kesurupan. Dah keluarlah kami Nadia. Setelah dicoba berkali-kali, akhirnya Karim pun sadar dan dia dibawa ditenangin lagi lah gitu, sampai akhirnya dia tertidur lagi. Dan setelah kejadian Karim kesurupan itu, Sean pun mencoba bertanya lagi sama Mas Tio, Mas, sebenarnya siapa yang ngerasukin Karim itu, Mas? Dan kenapa perempuan itu sering datang ke mimpi aku? Apa ada sesuatu yang salah dari kamar yang aku tempati itu, Mas? Mas Sean ini jawab, Sean, ini aja lah yang perlu kamu tahu ya. Orang-orang yang tidur di kamar kamu itu biasanya memang nggak betah. Paling cuma sebulan akhirnya mereka pindah. Udah, itu aja yang bisa aku bilang. Kalau sekarang kau penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, macam ku bilang tadi di ruang tamu, maaf. Cuma sampai di sini aja yang bisa aku ceritain sama kau ya. Yang lain nggak boleh aku ceritain. Jadi lebih baik kau juga nggak perlu nanya itu lagi ya. Itu kata Mas Tio. Dan tetap, Wak, setelah kejadian itu, Mas Tio tetap tidak pernah bercerita apa-apa lagi tentang hal ini. Udah kami push, kami tanya-tanya terus, Mas ada apa, Mas ada apa. Nggak mau dia. Seolah-olah ini itu adalah sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Cuma Mas Tio aja yang tahu gitu, ha. Bahkan setelah beberapa bulan berlalu, Mas Tio akhirnya lulus kuliah pun dia masih tutup mulut, Wak. Sehingga saya sama teman-teman yang lain pun tetap nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi, sehingga teror itu tuh masih terus ada di kos-kosan. Gak ada yang tahu, nah dia tutup mulut Mas Tio tuh. Hari-hari berlalu dan satu persatu teman-teman kosan aku pun udah mulai keluar, Wak. Ada yang ini, ada yang apa? Ada yang udah lulus kuliah, macam si Mas Tio tadi. Ada juga yang memang sengaja pindah ke kos-kosan lain. Si Sean tetap pula di kosan itu, Wak. Nggak dibolehin sama kakek pindah. Nah, Sean yang sudah mulai beradaptasi dengan teror-teror itu pun akhirnya memilih untuk tetap bertahan di sana. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang betul-betul ngebikin aku ini udah nggak kuat lagi tinggal di situ. Jadi, Wak, ceritanya, ini nih puncaknya nih. Suatu malam, seperti biasa Sean pun sudah bersiap untuk mau tidur di kamarnya. Malam itu untuk kesekian kalinya Sean kembali memimpikan si perempuan misterius itu. Tapi kali ini si perempuan itu posisinya lagi duduk di atas kasur sambil ngelus-ngelus kepala aku. Nah, dia sambil ngelus kepala si Sean nih. Usapan tangan itulah yang bikin Sean bangun di dalam mimpinya. Sean itu bangun di dalam mimpi ya, bukan bangun setelah mimpi. Nah, waktu aku kebangun, disitulah si Sean ini ketakutan setengah mati karena dia nengok ada perempuan yang ngelus-ngelus kepalanya dia kan. Dia baca lagi doa-doa kan, supaya sosok itu tuh pergi nih. Tapi sayangnya Nat gegara panik lah mungkin itu kan. Waktu itu aku betul-betul ngeblank Nat, dan doa yang aku ingat tuh cuma doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu yang aku baca. Dan kalian tahu setelah dia baca doa mau makan tuh perempuan tuh ngomong apa? Kamu lapar ya? Katanya astagfirullahaladzim. Bukannya takut dia mau dimakan, Wak. Kamu lapar ya, kata si sosok tuh. Hah? Mau digituin makin ketakutan. Aku udah, iya ding, salah aku ding. Bukan doa makan. Allah langsung baca surat kursi lah gitu. Memfokuskan dirinya untuk membaca doa yang benar. Belum sempat aku doa betul lah, dia dengar lagi ada suara pintu kamar yang digedor sama laki-laki tuh. Oh, nggak santai lagi ketuaannya dia. Laki-laki yang membawa pisau daging itu pun datang lagi. Nah, mengetahui kalau laki-laki itu datang, Wak, sosok perempuan yang tadi lagi ngelus-ngelus aku tuh ketakutan lagi. Bantu saya nggak mau mati lagi, tolong bantu saya, tolong Mas, tolong, kata gitu. Diguncang-guncangnya badanku dalam mimpi itu, dan guncangan itulah yang akhirnya membuat si Sean ini tersadar dari mimpinya. Dan ternyata, Wak, yang dari tadi mengguncang-guncang tubuhnya siapa ini? Si Sean ini, si Roni, kawan kosannya. Sean bangun, Sean, kok kenapa? Sean bangun, kenapa kok tidur gemetar kayak gitu? Katanya. Mimpi akunya. Iya, mimpi kau. Aku tadi mau pinjam penggaris, malah terkejut aku nengok kau tidur sambil nangis, bergetar pula badan kau. Allah, Ron, aku udah nggak tahan lagi di kosan ini, Ron. Aku besok mau pindah. Kenapa kok tiba-tiba mau pindah? Hah? Itu kenapa tangan kau? Kok lebam, Sen? Kata si Roni. Sen pun langsung mengalihkan pandangannya ke lengannya itu kan, Wak. Dan ternyata betul kedua lengannya si Sen ini, Wak, luka lebam. Jadi macam bentuk cangkrangan pula. Cengkraman tuh loh. Jadi macam sini ya. Macam habis betulan habis digoyang. Nah kan, kau tengok
lah ini. Iya, aku tadi mimpi buruk Roni. Sampai ngebekas kayak gini, ha? Iya ya. Itu nggak mungkin tangan si Roni, Nadia, kata si Sian. Itu nggak mungkin tangan si Roni, Nad. Posisi lebam itu sama macam posisi tangan si cewek itu waktu megang aku di mimpi. Udahlah, nggak betul lagi. Aku besok pindah aja lah. Nggak betah aku di sini. Udah main fisik, Wak. Nah, kejadian itu lah yang menjadi puncak dari ketakutan Sean selama tinggal di kos-kosan ini. Kalau teror-teror yang kemarin-kemarin itu masih bisa aku tahan-tahan lah karena dia. Tapi kali ini teror ini sudah mulai melukai fisik aku sampai lebam-lebam kayak gini. Ini udah nggak bisa ditoleransi lagi, kata si Sean. Dah lah tuh akhirnya betul Wak sih nggak cerita. Keesokan harinya Sean langsung lah itu nelfon kakek sama neneknya dan menceritakan semuanya. Kayak dia udah nggak betul kayak udah main fisik kayak. Aku mau keluar dari kos-kosan ini hari ini juga kayak. Tolonglah bantu aku dibanding kakek nyesal nanti. Nah, udah ngomong kayak gitu barulah kakek lulu. Oh ya udah oke. Besok kami jemput kau. Waktu itu aku nggak tahu Nadia mau ngekos di mana. Hal itu bisa dipikirkan nanti lah kan. Tapi yang jelas aku harus keluar dari kos-kosan ini dulu. Nah hingga akhirnya Sean pindah dan menempati kos yang lain, dia masih tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di kos-kosan itu. Di kos hijau tuh nggak tahu. Sean nggak tahu siapa wanita itu, siapa laki-laki yang bawa pisau itu, kenapa mereka datang ke mimpinya si Sean, sebenarnya apa yang dulu pernah terjadi di kamarnya si Sean ini, sampai nggak ada yang pernah betah tidur di sana kan, nggak ada yang tahu. Semua masih menjadi misteri sampai sekarang. Mas Tio aja yang tahu nih. Udah coba mau kutanya lagi sama Mas Tio, tetap sampai sekarang masih mau tutup mulut ya. Semoga Mas Tio mau buka suara, amin. Mau menuntaskan cerita ini, tapi nggak bisa kita paksain juga, Wak. Kadang kan memang banyak cerita-cerita horor, ya udah dia cuman horor aja. Dia nampakin diri, dia datang ke mimpi, ya udah. Dan sekali lagi ini cerita Wawa, bukan ceritaku. Jadi Wawa bercerita sampai situ, ya udah sampai situ aja kita dengar. Tidak pula kami memandai-mandai cari endingnya kayak gimana ya. Kalau bisa masih gantung kayak gini ya udahlah. Udah dapat segini juga udah seram kok. Thank you ya Bang Sean mau cerita pengalaman horornya di sini. Oke, Wak, itu tadi kisah menyeramkan yang dialami sama Sean pada saat tinggal di kos hijau. Sebenarnya kata Sean masih banyak juga gangguan yang dialami sama Sean selama di sana, Wak. Sama kejadian waktu dia libur semester di bulan selanjutnya. Lagi-lagi kondisi kamar ini persis macam kapal pecah. Dan gak cuma saus sama kecap aja yang tumpah, Wak. Ada belatung. Masih terdengar juga orang-orang pesanan dong. Banyak lah intens apa gangguannya di sana. Bahkan di hari ketika si Sean ini pindah, Wak, kebetulan ada nih satu barangnya Sean yang ketinggalan di kamar. Waktu itu yang disuruh ambil si kakek. Dan pada saat kakek hendak mengambil barang itu, kakek terkejut karena di kamarnya Sean itu, Wak, penuh tawon. Kok bisa Nadia? Entahlah, kakek juga nggak tahu. Tapi yang jelas kejadian itu membuat kakek akhirnya percaya kalau kosannya si Sean ini memang nggak beres. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.